Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam dan berbahagia. Kali ini bersama Bu Petri akan mempelajari materi kimia mengenai termokimia. Mari disimak pembelajaran berikut ini. Oke, pada termokimia kita akan mempelajari yang namanya energi. Energi akan membahas mengenai sumber energi yang ada pada awal abad ke-20. Kita melihat persediaannya bumi yang terbatas menyebabkan krisis energi sehingga terjadi pelepasan energi. Energi dilepaskan pada pembakaran kertas, bensin, batu bara, dan gas alam. Semua ini melibatkan proses pelepasan energi. Kita lihat pada reaksi penyerapan energi pada penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen berikut ini. Kita simak. Ya, ada energi panas, energi listrik, dan energi cahaya yang menyertainya. Perlu diketahui apa sih termokimia itu? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari Oke, termokimia. Termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas energi panas. Berasal dari kata termo yang artinya panas dan kimia yang menunjukkan reaksi kimia, sehingga reaksi kimia yang disertai oleh panas itu adalah termokimia. Pada termokimia, kita akan mempelajari dua hal. Di alam semesta ini ada yang namanya sistem dan ada yang namanya lingkungan. Pusat perhatian kita berada pada sistem dan daerah sekelilingnya adalah lingkungan. Sistem dan lingkungan dapat dicontohkan pada labu ukur berikut ini. Ada 3 buah labu ukur. Pada labu ukur pertama menunjukkan sistem terbuka, sehingga materi bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Sedangkan pada labu ukur yang kedua, di situ terlihat sistem tertutup. Contohnya, pada larutan yang ditutup sehingga tidak terjadi pertukaran materi dari sistem dan lingkungan keluar masuk gitu ya. Sedangkan contoh sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Jadi di sistem terisolasi ini dia tidak mudah energi itu berpindah dari sistem ke lingkungan karena dikedap. Ibarat kalau kita tinggal di hutan belantara, aksesnya susah masuk sehingga itu disebut dengan daerah terisolasi. Sehingga tidak mudah untuk energi keluar masuk gitu kan. Nah, berikutnya Bu Petri akan masuk kepada materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada eksoterm artinya kalor dilepaskan dari sistem ke lingkungan sehingga lingkungan akan terasa panas. Contoh pada reaksi pembakaran. Kalau kita membakar hutan kan terasa panas gitu ya. Sementara pada reaksi endoterm akan terasa dingin karena kalor akan diserap ke dalam sistem. Contohnya kalau spiritus kita letakkan di tangan akan terasa dingin begitu. Semoga kita bisa membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berikut. Oke, setelah memahami reaksi eksoterm dan endoterm, kita bisa simak praktikum kimia dalam mereaksikan senyawa ini. Jika suhunya naik, maka reaksi tergolong eksoterm, dan jika suhunya turun, reaksi tergolong endoterm. Selamat menyaksikan. Oke,
Oke, demikian pembelajaran kimia untuk materi termokimia bersama Bu Petri. Jangan lupa terus semangat, yel-yel kimianya. Chemistry selalu di hati Bu Petri, selalu dinanti. Terima kasih.